gitu. Tapi kalau semacam aku tuh udah nggak bisa, Mas. Aku tuh kayak bener-bener orang taunya Rindu Afi. Jadi kalaupun mau bikin single or album, even dengan nama Rindu Aku atau ngerindu Febiana, orang pasti nanya, ini Rindu Afi dulu kan gitu. Pasti deh. Fansnya terlanjur Sampai nempel sekarang. nama Afi tadi. Nempel banget. Iya, nempel banget. Udah kayak nggak bisa dicabut. Jadi kalau seolah-olah aku mau melepaskan keafian aku, itu udah sebenarnya nggak bisa. Orang akan pikir, oh ada penyanyi nih Rindu. Oh, yang di Indonesia ya, yang pernah ikut Afi ya, gitu. Ya nggak bisa disalahkan. Karena memang pada momennya saat itu memang sungguh fenomenal ya, kalau aku bilang Afi 2 itu. Jadi Afi 1 bisa dibilang mungkin pencetus, perintis, dan ketika beliau ada di puncaknya tuh saat itu, kemudian Indosiar membuat session kedua, yaitu kita kan. Nah, jadi saat itu kita yang sedang istilahnya lagi di masa-masa jayanya kali ya Indosiar gitu. Bukan mudah meniti langkah ke angkasa, bukan mudah mengubah mimpi jadi asa pasti. Apapun jua bisa terbukti andai langkah tidak terhenti. Jadi udah gak bisa lepas kayak Tia aku, Mas. Sampai sekarang kan even Instagramnya pun namanya Tia Afi gitu kan. Miki juga Miki Afi gitu, karena ya beliau-beliau yang terkenal di angkatannya gitu sampai detik ini. Lah bukannya Rindu seangkatan dengan Tia? Iya, aku seangkatan. Tia, Miki, Haikal, Nia, Adit, siapa lagi ya? Siapa lagi sih? Adi, Pasha, Lia, Mama. Terus ngomong-ngomong di angkatannya Rindu, saingan yang berat siapa zaman itu? Aduh, saingan terberat bukan cuma di angkatan aku aja ya. Atau yang the bestnya versinya Rindu siapa zaman itu? Ya Tia dong, Mas. Tia lah, jelas. Dia tuh divanya kita. Iya, divanya Afi, bener. Iya, asli. Jangankan di angkatan kita, kayaknya semua angkatan tuh ya the bestnya Tia. Iya, the bestnya Tia. No wonder sih semua orang juga udah tahu gitu loh bahwa Tia tuh the bestnya ya. Gitu. Nomor 2-nya siapa dong? Kalau Tia udah jelas lah. Di angkatan itu siapa lagi? The bestnya Miki. The bestnya tuh Miki. Oh, Miki masih aktif loh sekarang. Iya, Miki itu macan festival loh, Mas. Festival mana yang gak dia ikutin? Oh, Masya Allah, banyak banget. Dia itu ya sebenarnya kan dia dulu dari Pekanbaru loh, karena dia memang usahanya aku patut. Ada usaha kuliner kan dia? Iya, dia nasi apa gitu? Nasi bakar. Iya. Aku juga ada loh, Mas. Oh iya, ngomong-ngomong apa nih? Punya bisnis apa sekarang? Jadi aku tuh lagi jalanin bisnis kuliner. Namanya Tuangan Cece Rindu. Jadi aku ambil dari bahasa Sunda. Tuangan itu kan artinya makanan ya, makanan. Terus kenapa aku pakai Cece Rindu? Karena dulu aku di Afi tuh dikenalnya pakai Cece. Cece Rindu. Terus aku pakai namanya brandnya Tuangan Cece Rindu. Terus kita bikin tuh tahun 2018 dengan teman-teman aku bertiga dari Bandung. Terus kita jualnya juga produk Bandung, asli semua made in Bandung gitu. Ada bakso aci, ada cuanki, ada seblak, ada bakmi, ada mie goreng, bakmi udah tadi. Ada batagor susu, kayak gitu-gitu, macem-macem deh. Seru. Jualnya online? Jualnya online, tapi ada juga kedainya ya, warungnya. Tapi aku tuh bukannya sistem franchise sih, Mas, karena aku masih meraba manajemen sebuah restoran tuh seperti apa gitu kan. Jadi sambil merintis, kita coba dulu deh franchise. Jadi kita setting mulai dari desain interiornya, bumbunya gitu kan.
Nah, tapi kita menggait mitra gitu kan. Dari aku sendiri, aku sih belum gimana ya, belum pede untuk menjalankan sebuah restoran dengan sendiri gitu kan. Tetap harus butuh bantuan. Tapi so far justru aku sih seneng banget ya ini franchise ini. Justru aku punya mitra, punya partner gitu kan, sama-sama belajar. Tapi memang bukan resto yang mewah apa enggak. Jadi kita tuh memang konsepnya tuh kayak kedai bakso gitu loh Mas. Jadi Warung-warung kayak gitu. yang kayak di ruko-ruko. Jadi kita tuh nanti target marketingnya itu jadi middle down lah gitu. Cuman kalau yang middle up pun, kalau yang memang gue kayak lagi ngidam pengen cilok deh, pengen bakso-bakso aci gitu, itu juga kita masuk sih ke kalangan itu gitu. Dan untuk dari posisi Jakarta ke Bandung gimana kontrolnya? Kan teman aku yang satu itu, yang partner aku yang satu lagi itu memang dia berdomisilinya di Bandung. Karena dapurnya kita itu adanya di Bandung, karena bahan-bahannya semua dibuatnya dari Bandung. Jadi aku lebih ke marketing, promotion gitu, sama bareng-bareng merancang menu, meracik bumbu gitu-gitu kan. Yang eksekusinya lebih banyak di Bandung sih. Paling aku kontrol sebulan sekali, kalau enggak 3 minggu sekali gitu. Tapi itu pun enggak lama ya, aku cuma ngecek doang gitu doang. Enggak jual online? Iya, jadi jualnya itu di WhatsApp ya, WhatsApp dari Instagram. Tapi kita juga punya sistem agen dan reseller ya. Jadi si agen dan reseller itu dia yang nantinya akan misalnya jual di Shopee atau Tokopedia gitu. Itu ada agennya kita Mas. Jadi selain aku di pusatnya, kita punya beberapa agen. Nanti di bawah agen tuh biasanya ada reseller lagi gitu kan. Tapi seru sih jual online itu. Kenapa? Karena ya bisa mencakup ke seluruh Indonesia gitu loh. Dan gini, walaupun memang sih sejenis bakso aci itu udah banyak. Cuman kalau untuk masalah rasa sih aku berani diadu sih gitu. Karena terus terang ya kita bukan yang abal-abal bumbunya, karena memang dari Bandung ya, asli juga bahannya dari Bandung gitu kan. Patokan bumbunya juga asli dari Bandung gitu. Jadi pede lah aku kalau dari masalah rasa gitu. Harga jual around 18 sampai 25.000 per porsi. Aman lah. So far udah 12 menu gitu. Ya untuk nama Cecerindunya, nama artis Afi harusnya lebih mahal mungkin. Tapi kalau lebih mahal ntar nggak laku dong Mas. Ya, jadi serba salah. Iya juga sih. Berarti sekarang lebih banyak fokusnya ke kuliner dong ya. Nyanyinya udah mulai pelan-pelan ditinggalkan. Enggak. Aku tuh bukan pelan-pelan lagi. Justru udah dari 2011 udah ditinggalkan. Begitu nikah tuh udah langsung meninggalkan nyanyi sih. Nyanyi buat anak dan suami aja sekarang. Iya, di kamar mandi sama di karaoke. Gak sayang itu dengan fansnya yang masih menunggu dan masih ada? Ya gimana ya Mas, kalau ketika kita memutuskan sesuatu dalam hidup gitu kan, ya kalaupun mau disesali ya sebenarnya yang nggak usah sebegitu nyeselnya juga. Kalau emang masih mau dibikin ya silahkan, kita lakukan saja lagi gitu. Cuman memang sampai saat ini aku berada di zona nyaman aku di sini, terus terang gitu loh. Enak juga ya, juga jadi ibu rumah tangga, ngurus suami, banyak temen, bisa gaul kemana-mana, bisa aktif di sekolah, bisa bisnis juga, dapet deh gitu penghasilan sendiri gitu, lebih enak kan di rumah. Tetap cantik pula kan? Kalau itu ya anugerah. Ngomong-ngomong, ngikutin nggak kompetisi sekarang yang ada di TV? Aku ikutin Idol. Komentarnya gini. Seiringnya waktu dan zaman itu ternyata tipikal orang bernyanyi itu berbeda.
kecuali kalau yang memang standarnya seperti Whitney Houston, Mariah Carey, itu kan udah kelas dunia tuh begitu ya pakemnya. Nah itu akan dibilang semua orang itu bagus gitu. Tapi kalau zaman sekarang lebih ke yang enak didengar sama yang pakai penjiwaan gitu kan. Show-nya. Udah banyak banget yang kayak gitu, dan aku tuh kalau nonton mereka tuh kayak merinding dalam hatiku. Oh zaman berubah, style bernyanyi pun berubah gitu loh. Kalau aku bisa bilang ya dari zamannya aku itu tuh tipikal kayak Tia kayak gitu, yang nada tinggi ya kan, dengan vibra ala festival gitu. Ya, ala festival, betul. Kalau sekarang memang ada beberapa yang seperti itu, tapi Mas Henry juga pasti tahu lah kalau memang mengikuti dunia musik di Indonesia, kayak ada tipikal gimananya gitu, dari kebarat-baratan, kayak taruhlah Billie Eilish gitu kan, Dua Lipa. Ya sekarang kiblatnya lebih ke situ, dan memang kita harus mengikuti zamannya gitu loh. Kalau kita sekarang tinggal di zaman ini, kita mau nyanyi ala-ala zaman dulu festival ya mungkin yang dengernya ya orang-orang jadul juga gitu kan. Tapi kalau yang zaman sekarang ya aku pikir lebih kreatif dan ya, lebih ke komersilnya mungkin sekarang ya. Iya, betul. Menurut aku sekarang Idol ini ya Mas Henry, pribadi, dulu kan aku juga tumbuhnya sama-sama ya 2004 sama Idol. Waktu itu zaman Delon, Joy gitu. Betul-betul itu mungkin mereka lebih ke festival, suara yang menggelegar, yang tekniknya bla 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 gitu. Kalau sekarang yang aku lihat yang tadi Mas Henry cerita, dilihat komersialnya ya, apalagi makanya di situ ada Maya Estianty ya, seorang produser kan. Yang mana nih kira-kira yang bisa dijual istilah dalam tanda kutip musik di dunia industri musik Indonesia gitu. Tapi sebenarnya Mas Henry, di AFI itu udah dilakukan dari zaman itu loh gitu loh. Makanya dibilangnya ajang pencarian berbakat. Jadi lo nggak cuma harus nyanyi doang, lo harus bisa ngedance, lo harus bisa acting, lo harus berpenampilan baik, berattitude baik. Itu di AFI gitu loh, yang aku tidak lihat di kompetisi lainnya gitu. Malah di AFI juga ada kelas English ya? Ada kelas English, ada kelas manner waktu itu, John Robert Power ya kalau nggak salah. Terus sama ada psikologi. Ini ya, ada sharing session sama psikolog ya waktu itu, Bunda Romi. Tapi bukan kelas ajar beliau hanya membuka kelas sesi jikalau ada akademia yang memang membutuhkan praktisi psikolog gitu. Termasuk aku loh Mas, yang tadi aku bilang aku sering nangis, sering nggak fokus. Itu tuh aku sampai minta ke Indosiar, aku mau dong dipertemukan sama Bunda Romi karena aku butuh sharing. Nah itu kayaknya itu yang ditayangin di TV, di Diary Aku. Karena mama aku bilang pakai bahasa Sunda nih ya, "Non kenapa sih nangis? Kenapa Non minta pulang?" Katanya, "Itu orang-orang udah capek-capek mendukung kamu, kenapa kamu nangis minta pulang?" Terus aku tanya, "Oh ada ya enggak di Diary AFI?" "Iya ada, ditayangin." Dalam hatiku, aduh malu banget. Itu aku super transparan sih sama Bunda Romi. Aku cerita apa yang membuat aku ngedrop di asrama, apa yang bikin aku tidak betah, ada apa yang bikin aku pengen pulang, kayak gitu-gitu tuh aku cerita gitu loh. Dan nggak cuma aku ya, itu muter, semua akademia itu akan mendapatkan kesempatan untuk bercerita sama Bunda Romi gitu. Dan sempat tayang berarti dulu kameranya candid ya? Oh iya, aku belum cerita ya. Jadi di asrama kita itu selain seperti rumah, kelihatannya seperti rumah ya. Tapi di kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang tuh itu isinya CCTV. Semuanya nge-record. Nge-record 24 jam. Kecuali ke toilet aja tuh nggak di-record. Jadi mau nggak mau ya ke-record pas lagi curhat dengan Bunda Romi. Iya, itu yang ditayangin deh. Jadi semua Indosiar kayaknya tahu. Tapi kayaknya yang ditayangin di Diary itu udah diedit. Karena ya kita juga mungkin menghargai privasi orang lah. Masa tidak dihargai. Itu paling yang ditayanginnya yang pas lagi mewek minta pulang. Dasar anak mami ya.
nggak lama kemudian memang SMS-nya merosot, pulang deh. Kesampaian juga pulangnya. Kesampaian juga pulang. Walaupun fansnya kecewa. Iya, sedih deh kalau bayangin itu, pada nangis. Di YouTube sekarang yang ada konser yang ada lagunya Rindu yang mana ya? Kayaknya hampir semua, Mas. Kalau diketik Rindu Afi juga muncul beberapa tuh setiap. Yang tadi aku bilang kan aku cuma 5-6 konser ya. Paling ada 4 lah kalau nggak salah itu. Dari semua video konser di YouTube yang paling suka yang mana? Lagu yang mana? Paling suka oh iya, aku pernah bawain lagu dari Sheila Majid, penyanyi Malaysia. Ya. Judulnya Manusia. Itu aku cukup suka karena aku suka penampilan aku, suka gaya rambut aku, suka dengan gaya baju aku juga, dengan confident-nya aku juga aku suka gitu. Kayaknya itu juga aku suka deh. Manusia semuanya tiada lepas siksa, suka dan duka silih berganti, sudah takdirnya yang maha suci. Tetapi manusia seharusnya berusaha bahagia takkan datang sendiri jika manusia tiada jari. Kalau waktu aku eliminasi, aku agak nggak suka karena di make upnya aku nggak suka waktu itu. Cuman ya saat itu kan yang kita nggak bisa cerewet tentang, ya lagu potret. Itu aku kan nggak bisa terlalu cerewet tentang make up ya Mas, karena kan bisa dibilang kita tuh artis baru ya. Biasanya kan katanya kalau artis baru tuh nggak boleh sombong, nggak boleh yang minta ini minta itu. Jadi kita iya aja, di make upin ini iya, di make upin itu ya iya aja. Terserah lu deh mau ngapain gue gitu ya. Iya, terus ya udah aku saat itu nggak terlalu pede sebenarnya dengan makeup aku. Cuman justru kalau fans aku bilang, justru penampilan aku saat eliminasi itu justru yang paling prima, yang paling bagus tuh di situ kata mereka. Untuk semua konser punya masalah dengan kostum, wardrobe atau sepatu dan lain-lain? Enggak sih ya. Waktu itu aku dibilang apa ya? Bisa pakai apa aja waktu itu aku tuh. Jadi nggak masalah sih waktu itu aku. Aku masalah di sepatu. Aku kan tinggi bongsor gitu ya Mas ya. Jadi kaki aku tuh 41 tau nggak sih? Itu susah banget. Bukannya dulu pakai sponsornya Yongki ya? Yongki Komaladi bukan? Iya, aku tahu sih. Lah iyalah. Aku ada di situ. Iya, Yongki Komaladi. Itu aku sedih sih. Yang lain dapat, aku enggak ada nomornya. Oh enggak muas saya Yongki. Parah banget sih, aku sedih banget sih. Jadi bener-bener sendal dan sepatu bawaan aku dari Bandung. Waktu itu aku memang bawa sepatu nyanyi tuh 2. Habis itu aku minta dispensasi ke Indosiar, ke kepala asrama. Aku bilang gini, boleh nggak aku bersurat ke orang tua aku di Bandung untuk dibelikan 1 pasang sepatu lagi? Ya nggak mungkin juga ya Mas, kita konser masa itu lagi ya sendalnya. Akhirnya ibu aku beli di Bandung itu dipaketin ke asrama. Terus ternyata ibu aku tuh nyelipin surat Mas, di dalam sepatunya. Surat kangen. Iya, surat kangen. Ternyata diseleksi dulu setiap paket yang datang ke asrama tuh diseleksi. Istilahnya diperiksa. Suratnya diambil. Seketat itu peraturan di asrama gitu loh. Dan tahu dari mana ada suratnya setelah itu baru ketahuan? Diceritain sama ibu? Diceritain. Aku sampai apa isi suratnya? Kata ibu aku, nggak tahu, pokoknya udah lupa. Pokoknya cuma jaga kesehatan, kangen, apa kayak gitu-gitu Mas. Padahal cuman kan Indosiar berpikirnya kita harus konsen kan, sehingga kalau kita misalnya dapat surat seperti itu nanti kan jadi pikiran ya kan, gua
Gua nggak dapat surat aja udah nggak konsen ya, Bo, apalagi dapat surat. Makin pengen pulang. Aduh, kocak deh aku. Berarti semua konser gak pernah pakai produknya Yongki ya? Gak pernah. Padahal aku suka deh itu apa tuh model-model sepatunya Yongki, aku suka kok. Padahal cuma Dan zaman itu produknya Yongki juga lagi hits lah. Oh banget kan, adanya juga di mall-mall ini, di mall-mall yang bagus ya kan, Metro apa itu ada Yongki Kom. Aku tahu kok Yongki Komaladi, tapi ya nggak ada yang cukup gimana. Sekarang dia bikin nggak tuh ukuran besar, kayaknya enggak ya? Ntar deh, dia ada sih konten aku sih, cuma belum nanya juga tentang size-nya dia. Dia banyak kegiatan sosial sekarang. Oh gitu, bagus dong. Sosial dia banyak banget sekarang. Oh ya, baru tahu aku. Buat orang-orang yang minus, orang-orang cacat, gitulah. Wow, hebat. Wow. Hebat. Baru tahu aku. Tapi produknya masih jalan. Produknya tetap jalan ya. Tapi itu kan perusahaan kali yang pegang ya. Kalau dia pribadinya lebih banyak ke sosial. Iya, benar. Ini gini, Rindo pengen denger dong lagu yang terbujuk apa? Yang potret? Terbujuk ya. Tapi aku nggak hafal deh, Mas. Ya. Terbujuk. Ya. Ada kan di videonya di YouTube? Ada. Coba lihat deh sekarang, pasti ada. Videonya sekarang. Ada sih pasti. Sebentar. Kita hafal apa aja konsernya? Tapi jangan diketawain ya. yang hafal lagu apa? Yang di konser yang masih ingat? Oh ini lagu Reza, Satu Yang Tak Bisa Lepas. Begini lagu. Oh ya, boleh tuh, keren tuh. Iya, sempat aku. Ku simpan masa demi masa, tak dapat untuk terlupa saat kau masih di sini hingga saat kau dengannya. Kadang ku menangis, tataplah diriku di sini, masih seperti yang dulu ku temui, kau pun kembali untuk bersamaku lagi. Aku pun mengerti satu yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti satu yang tak bisa lepas. Bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sang diriku. Wih, gitu. Pokoknya sekian tahun yang lalu masih keren. Satu yang tak bisa lepas. Harusnya nggak kena eliminasi ini. Aduh, coba Adi ya dibikin lagi kali ya. Iya, pasti yang eliminasiin itu nyesel. Lucu kali ya kalau bikin karantina baru dengan isinya kita yang udah ibu-ibu ini gitu kan. Pernah konser terakhir dengan barang-barang mereka atau show barang mereka terakhir kapan? Yang ada di ini, kita dulu bulan Juli 2020 kita kerjasama sama Insert Live. Jadi kita konsepnya virtual, tapi ada juga yang datang di studio. Waktu itu yang bisa datang ke studio ada Miki, ada Adi, ada aku, dan ada Lia. Jadi berempat. Sisanya di Zoom. Ada Tia, ada Nia, Pasha, Nana, dan Cindy. Itu sisanya sedang berhalangan. Jadi pokoknya nggak bisa ikut lah gitu karena ada jadwal yang bentrok. Termasuk Jovita ya, karena kita kan nggak tahu kabarnya. Betul. Saya lihat juga ada lagu Masih Ada. Ini masih adanya Dian Pramana. Yang Rida Sita Dewi kan?
Oh, iya masih ada juga. Nah, itu termasuk ini loh Mas, yang aku termasuk membekas banget di aku karena itu nadanya tinggi banget. Dan aku tuh kan sebenarnya alto ya, jadi nggak tinggi suara aku. Itu tuh masih ada cinta yang gitu. Aku tuh sampai yang mau nangis. Jadi setiap latihan tuh muka aku tuh kayak surem gitu, kayak yang aduh aku malas banget latihan gitu kan. Sampai itu tuh dulu kan band aku kan sama Mami Dian HP kan, dibantuin Rindu nadanya mau gimana, kalau ketinggian Mami turunin, dia sampai kayak gitu. Sebaik itu sih, biar gimana caranya biar aku comfort gitu kan. Begitu juga dengan Mas Ari Tulang, Rindu mau nggak ditemenin sama teman-temannya, nanti teman-temannya turun ke panggung semua joget-joget untuk nemenin kamu, sampai begitu. Dan lagu Masih Ada tuh kalau si Rida Sita Dewi mereka kan bertiga. Iya, dan aku sendiri ya. Iya, mereka juga partnya juga enak bertiga kan. Ini dipegang sendiri satu orang semua. Iya. Emang ngos-ngosan sih tipe lagunya, aduh Mas dengerin deh. Jadi kayak dia tuh upbeat gitu kan. Ya. Terus yang harusnya lagu bertiga dijadiin satu itu tersiksa sih. Dan liriknya rapet ya. Iya. Na gitu. Oh my god, aku kalau masih bayangin saat ini aja emang deg-degan sih. Ada Chensky juga, ada nada naik juga dikit. Ya ada naiknya, bener, ada overtune. Aduh. Di dalam hati ini masih ada cinta yang tersisa. Tegang sih. Seru. Oke Rindu, makasih ngobrolnya. Sama-sama, aduh seneng banget, thank you udah di-invite. Seneng juga ada waktu bisa ngobrol, bisa share banyak. Aku belum cek YouTube-nya deh, Henry and You tuh siapa aja? Udah. Kalau Rindu nggak ngecek. Selain anak Afi ya, ada Tri Utami kan? Oh pernah, Mama Ii. Kapan? Bulan apa? Jadi bulan kemarin kita temanya idol. Terus, semua ada gitu sekarang banyak request dari kontennya idol, kontennya Joy Tobing waktu itu minta Afi. Sekarang Afi semua muncul lagi dengan Tri Utami di dalamnya. Seru. Nanti aku subscribe ya, subscribe. Waktu di idol pun juga muncul ada si Irgi yang jadi hostnya. Ya ampun. Terus berhubungan idol lah, ada di konten IC itu semua. Seru banget. Sekarang lagi sukses Afi deh, semua. semoga sukses. Nanti abis Afi apa nih? Mau bikin apa abis Afi? Siapa? Abis Afi ada yang minta ini juga, Rising Star lah, apalah nggak jelas. Pokoknya spesialis ini ya, ajang pencarian bakat ya. Sebenarnya nggak juga, tapi tergantung dari request dari mereka aja. Oh, I see. Oke, seru Sebenarnya banget. Kita ada konten fashion designer, ada kontennya Itang Yunas kan contohnya, terus ada kontennya Yongki Komaladi. Iya ampun. Terus udah lama channel YouTube-nya dari tahun berapa? Masih bayi, baru 6 bulan. Masih baru banget. Aku mau dong kalau ada promosi, maksudnya ada untuk promonya, aku mau up di Instagram aku gitu. Buat pasti. Dan nanti kasih ke aku ya. Nanti Rindu lihat channelnya, yang bikin channel ini beda menurut aku dengan yang lain. Setiap konten opening atau intronya pasti beda. Oh gitu, oke siap. Jadi kalau misalkan orang lain kan istilahnya kayak pasti openingnya sama, langsung ke materi. Opening sama pasti langsung ke materi. Kalau aku enggak, opening pasti beda, langsung ke tema. Siapa artisnya langsung dia jadi opening. Oh gitu. Jadi konsep baru lah ya, biar lebih fresh. Bagus sih. Gitu. Dan ini sekarang karena pandemi, kalau nggak mau Zoom. Tapi nggak nutup kemungkinan ya, kan bentar lagi juga kita mungkin segera berakhir ya ini pandemi. Lebih bagusnya sih di invite ke studio kali ya, ngobrol langsung gitu ya. Cuma sekarang belum berani lah. Kitanya ready, dianya belum, atau sebaliknya kan. Iya, resikonya juga nggak sebanding dengan apa yang kita korbankan loh gitu. Iya, tapi dengan Zoom cantiknya Rindu pasti kelihatan lah.
Masa sih? Aduh, ini kan dandan, Mas. Tuh, kalau nggak dandan ya ngeri juga. Bisa aja. Oke, makasih ngobrolnya, sehat terus. Sama-sama, Salam buat Mas keluarga. Heri. Iya, sehat selalu ya. Salam untuk kru di sana ya. Oke. Selalu, tetap semangat. Oke, thank you ya. Bye. Bye-bye. Bukan mudah meniti langkah ke